apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sepasang kekasih yang sedang berteduh di sebuah toko bangunan di kota Palembang ditikam dan dirampas harta bendanya. Komisi 3 DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin memeriksa pencemaran di Sungai Rebo yang diduga berasal dari pabrik Pertamina Refinery Unit 3. Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar di Pasar Alang-Alang Lebari, Palembang untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok. Sepasang kekasih yang sedang berteduh di sebuah toko bangunan di kota Palembang ditikam oleh seorang pelaku kejahatan. Akibatnya kedua korban kehilangan barang berharga dan menderita luka parah. Seorang perampok mengenakan penutup wajah mendekati kedua korban saat sedang berteduh di sebuah toko bangunan. Pelaku lalu meminta paksa sejumlah uang kepada kedua korban. Namun karena tidak diberi, pelaku memukul dan merampas harta benda korban. Begitulah kasus perampokan yang terekam di CCTV di kawasan seberang Ulu 1 Palembang. Akibat kejadian ini, selain harus kehilangan 2 unit ponsel, kedua korban juga menderita luka tusukan senjata tajam. Korban pria menderita luka tusukan di pelipis kirinya, sedangkan kekasihnya terkena tusukan di dada kirinya. Atas kejadian ini korban pun melaporkan kasus yang dialaminya ke SPKT Polrestabes Palembang. Kita ini mau berteduh karena hujan kan, berteduh. Si pelaku tuh ada mau minta duit 10.000, kita nggak kasih kan. Sudah nggak dikasih tuh dia langsung lagi pisau itu langsung mengarah ke mata saya, ke aku kan. Sudah tuh si cewek itu kena kena tangannya, kena dada kiri. Jadi orang bapak pelaku ya? Pelakunya dewan sih. Kami Polrestabes Palembang, SPKT juga menerima laporan polisi 363, 365. Dia memang sedang berteduh karena tadi malam hujan, sempat ditodong. Kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk upaya ungkap pelaku. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi melakukan identifikasi terhadap pelaku yang ciri-cirinya telah diketahui. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beroperasi di wilayah Kota Palembang ditangkap tim Reskrim Polrestabes Palembang. Pelaku kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di minimarket. Hendra Juniarsah harus dilarikan polisi ke ruang IGD Rumah Sakit Bari, Palembang. Pemuda berusia 21 tahun ini harus menjalani perawatan medis setelah kakinya ditembak polisi. Tindakan tegas dilakukan polisi setelah tersangka Hendra berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya. Pelaku merupakan spesialis pencuri sepeda motor yang kerap beroperasi di wilayah Palembang. Bahkan residivis kambuhan ini tercatat telah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor. Dalam aksinya, tersangka kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di area minimarket di rumah warga. Dia ini memang juga sudah berkali-kali ya, residivis juga. Ada beberapa TKP yang kita cek, laporan polisinya juga ada beberapa yang sudah kita terima di Polsek maupun di Polrestabes. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan, dengan BB-nya juga ada kunci T juga, BB-nya motor juga ada. Dan kita akan proses untuk kita kembangkan lebih lanjut TKP-TKP lainnya yang mungkin dia juga yang melakukan. Bersama pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan sebuah kunci letter T sebagai barang bukti. Usai mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya, tersangka dibawa polisi ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Tim reskrim dari Polrestabes Palembang menggerebek rumah pelaku pencurian di kota Palembang. Pelaku sempat bersembunyi di kolong meja, namun polisi dengan mudah berhasil menemukannya. Rumah yang berada di kawasan Jalan Sungai Tawar, Ilir Barat 2 Palembang ini digerebek polisi dari Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Kedatangan polisi hendak mencari tersangka Dery alias Ayik. Pelaku sempat bersembunyi di sebuah kolong meja, namun usahanya menjadi sia-sia karena polisi berhasil menemukannya. Tersangka Dery merupakan satu dari 2 pelaku spesialis pencurian di sebuah toko di kota Palembang. Modusnya pelaku merusak gembok toko dan menguras barang-barang yang ada di dalamnya. Aksi tersangka terungkap setelah polisi mendapatkan rekaman kamera pengawas saat beraksi di sebuah toko perabotan rumah di kawasan 16 Ilir pada bulan Juli tahun lalu. Kita berhasil mengamankan memang DPO perkara 363 di kita. Alhamdulillah kita mengamankan dan untuk saat ini kita proses untuk kita kembangkan TKP lainnya karena kemungkinan ada beberapa TKP yang memang dia lakukan juga. Itu modusnya, Bang? Iya, dia itu gini, bongkar toko, diambil kasur, spray, semua segala macam diambil semua sama dia. Memang dia berdua ya ke tempat. Pada saat dihadirkan polisi di Mapolrestabes Palembang, tersangka mengaku aksi tersebut dilakukan bersama dengan rekannya Iwan. Polisi saat ini masih mencari keberadaan rekan pelaku yang diduga telah kabur keluar kota Palembang. Sementara atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Dedy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang bocah berusia 6 tahun di kota Palembang tewas tenggelam di saluran air belakang rumahnya. Diduga korban terpleset saat bermain seorang diri tanpa pengawasan orang tuanya. Seorang anak berusia 6 tahun bernama Ramadan tenggelam di saluran air di kawasan Jalan Sukakarya 3, Saku, Kota Palembang. Mendapat laporan tersebut, tim SAR gabungan dan warga berupaya melakukan penyisiran. Namun kondisi saluran air yang berlumpur dan gelap membuat petugas kesulitan menemukan korban. Peristiwa ini bermula saat korban bermain seorang diri di belakang rumahnya. Namun saat korban hendak mendekati genangan air, tiba-tiba kakinya terpeleset. Meski kakak korban sempat melihat dan berusaha memegang tangan adiknya, tetapi derasnya air membuat tubuh korban pun terlepas. Kebetulan rumahnya dekat dengan saluran air yang di belakang kita ini. Jadi dia main, tiba-tiba ada arus agak besar, dia terpleset, sempat dipegang oleh ayunya, kakaknya, namun terlepas, sempat juga ditolong, namun terlepas. Setelah berjibaku sekitar 10 jam, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada Sabtu pagi. Atas permintaan keluarga, jasad korban pun tidak dilakukan visum karena segera dimakamkan di pemakaman setempat. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 50 anggota polisi yang bertugas di Polrestabes Palembang mendapatkan penghargaan karena kinerja yang melebihi tugas pokoknya. Upacara pemberian penghargaan digelar di halaman Mapolrestabes Palembang berlangsung Senin kemarin dipimpin Kapolrestabes Palembang Kombes Muhammad Najib. Penghargaan diberikan kepada 50 anggota Polrestabes Palembang dari berbagai satuan atas prestasi mereka baik dalam penegakan hukum bahkan melebihi tugas pokoknya. Seperti dilakukan salah satu anggota satuan lalu lintas yang berhasil menangkap pelaku perampokan di kota Palembang. Pada tahun 2022, Polrestabes Palembang mempunyai program 1000 penghargaan yang akan diberikan kepada seluruh anggotanya yang berprestasi. Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini akan memotivasi anggota Polri saat bertugas. Yang saya berikan kepada seluruh anggota Polrestabes Palembang untuk hari ini berjumlah 50 orang. Mana dari 50 itu diantaranya telah berprestasi baik dalam rangka penegakan hukum, yaitu penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana yang tentunya melebihi daripada tugas pokok biasanya. Di sini ada pengungkapan narkoba sebanyak 1.000 butir ekstasi. Kemudian juga ada anggota lalu lintas yang dimana sudah melebihi daripada tugas pokoknya, telah menangkap para pelaku 365
Ini juga sudah memberikan penghargaan. Dan di samping itu juga kita memberikan penghargaan kepada anggota dalam rangka pembinaan, yaitu di staf, yaitu yang telah melaksanakan tugasnya melebihi tugas pokoknya, kita berikan penghargaan.